Shalom, sahabat Skriptura. Di video ini kita akan membahas Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11 yang mengisahkan tentang awal mula percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria melalui pendekatan sederhana 3 kata kunci dari teks asli Kitab Suci berbahasa Yunani. Kata yang pertama adalah hidor. Kata ini berarti air. Di ayat yang ke-7 dan 10, air muncul sebagai kebutuhan yang sangat dasar. Air di sini pertama-tama dipahami secara harfiah, yaitu air dari sumur. Namun pada bacaan ini, membuka ruang bagi makna yang lebih dalam mengenai kata air. Karena percakapan tidak berhenti pada kebutuhan fisik semata. Hidor melambangkan anugerah hidup dari Tuhan, yang memuaskan dahaga jiwa, membersihkan dari kegelapan, dan meneguhkan langkah orang yang percaya. Kata yang kedua adalah dorea, artinya pemberian atau anugerah. Di ayat yang ke-10, Tuhan Yesus berbicara tentang pemberian Tuhan. Arti kata dorea menunjuk pada sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, bukan hasil usaha manusia. Teks menekankan bahwa apa yang ditawarkan Tuhan Yesus tidak bisa dibeli atau diusahakan, tetapi diterima. Kata yang ketiga adalah ginosko. Kata ini berarti mengenal. Masih di ayat 10, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau perempuan itu mengenal pemberian Tuhan dan siapa yang berbicara kepadanya." Ginosko bukan hanya sekedar menjelaskan suatu informasi, tetapi mengenal secara relasional. Kekurangan dari perempuan itu terletak pada belum mengenal siapa yang sedang berbicara kepadanya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11 bergerak dari kebutuhan yang sangat sederhana menuju pengenalan yang lebih dalam. Percakapan dimulai dari air minum, sesuatu yang biasa dan sehari-hari. Namun, Tuhan Yesus membawa percakapan itu ke arah yang lain. Ia tidak hanya meminta air, tetapi mengarahkan perempuan itu untuk melihat adanya pemberian Tuhan yang lebih besar. Fokus teks bukan hanya pada sumur atau timba, tetapi pada siapa yang sedang berbicara dan apa yang ia tawarkan. Menariknya, perempuan itu masih memahami semuanya secara harfiah. Ia melihat keterbatasan sumur itu dalam, dan Tuhan Yesus tidak punya alat untuk menimba. Ini menggambarkan jarak antara pemahaman manusia dan maksud Tuhan. Di sini kita belajar bahwa kebutuhan terdalam manusia sering tersembunyi di balik kebutuhan yang kelihatan. Tuhan Yesus tidak menolak kebutuhan fisik, tetapi Ia menggunakannya sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan pemberian Tuhan yang sejati. Terima kasih sudah belajar bersama melalui seri renungan Skriptura Solideo Gloria.